Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di kanal Forems 195. Kanal yang dikhususkan untuk kita semua yang mau mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini hanya bisa terjadi, dan ini merupakan satu-satunya jalan, yaitu bila kita mau merendahkan diri, merendahkan hati kita, dan menjadikan Tuhan sebagai pengemudi di dalam hidup kita. Kiranya damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah kami yang maha baik, yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia. Di siang hari yang Kau beri untuk kami jalani ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala karunia yang Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, kami kembali hendak belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami dapat mendalami firman-Mu mengenai kedahsyatan seluruh penciptaan dunia ini, Tuhan. Meskipun hanya sebatas yang dapat kami mengerti. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam video kita yang kedua. Seri-seri video ini berawal dari pengajaran dengan tema ke-1, penciptaan, dengan subjudul proses kreasi dari ekspresi kemuliaan Allah. Tema kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dengan subjudul dosa, iblis, dan kematian. Serta tema ketiga, penggenapan janji Allah dengan memberikan juru selamat, dengan subjudul karya keselamatan. Seri pengajaran Alkitab ini merupakan pelajaran tingkat lanjut mengenai iman Kristen. Meskipun demikian, dalam penyajiannya diupayakan semua kalangan dapat mengikutinya karena disajikan dengan sederhana. Benang merah Alkitab bila diekstraksi atau diperas hanya memiliki 3 esensi utama. Pertama, penciptaan yang merupakan proses kreasi dari ekspresi kemuliaan Allah. Yang kedua, manusia melanggar perintah Allah. Akibatnya, gambar Allah rusak dan manusia tidak dapat memancarkan kemuliaannya lagi sebagai makhluk ciptaan yang sempurna. Konsekuensi kejatuhan ini mengakibatkan 3 jerat mata rantai yang mengikuti manusia di sepanjang hidupnya di dunia ini, yaitu dosa, iblis, dan kematian. Yang ketiga, di sepanjang kisah perjalanan hidup manusia, seluruhnya menunjuk kepada ketidakberdayaan manusia untuk melawan ketiga hal tersebut. Sampai tiba saatnya Allah menggenapi janjinya dengan memberi juru selamat untuk memutuskan ketiga rantai tersebut sekali untuk selamanya melalui karya keselamatan yang diberikan Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus
Kristus. Karya keselamatan bukan sekedar menyelamatkan manusia dengan pembebasan dari dosa, tidak. Allah dalam melakukan segala sesuatu tidak pernah tanggung-tanggung. Puncak karya keselamatan yang Dia berikan adalah dengan menempatkan manusia di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana dosa, iblis, dan kematian tidak bisa menjangkaunya lagi. Karena raja kegelapan dan para pengikutnya sudah dihukum selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat bab pertama dari pembelajaran kita dengan subjudul Proses Kreasi yang Sempurna. Ini merupakan episode pertama dari proses kreasi yang sempurna. Prinsip penciptaan adalah proses kreasi Allah. Selengkapnya bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di video ini kita hanya melihat poin-poin utama dari penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Di hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di hari kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Di hari ketiga, Allah mengumpulkan air yang di bawah langit sehingga kelihatan yang kering. Inilah awal pengertian darat dan laut. Pada hari ketiga ini juga Allah berfirman agar tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan berbiji, serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji. Di hari keempat, Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang sebagai benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Inilah awal penetapan waktu, hari, dan tahun. Di hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup di air dan segala jenis burung bersayap. Lalu Allah memberkatinya. Di hari ke-6, Allah menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar dari dalam bumi. Pada hari ke-6 ini juga Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka. Sebenarnya bila kita perhatikan, di hari ke-6 Allah tidak hanya menciptakan manusia, Dia juga menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar dari dalam bumi. Inilah proses penciptaan dan menjadikan yang dilakukan Allah selama 6 hari. Nah, untuk
melengkapi pemahaman kita terhadap poin-poin penciptaan yang dilakukan Allah dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, kita perlu melihatnya lebih rinci. Hal ini perlu kita lakukan karena beberapa orang ahli atau para pakar Alkitab sedikit alergi, dalam tanda kutip ya, sedikit alergi terhadap penemuan-penemuan karya sains, apalagi yang berkaitan dengan urutan dan jumlah hari pada penciptaan. Sekali lagi saya katakan, memang tidak semua pakar Alkitab yang alergi, tetapi ada, bahkan mungkin banyak ya. Mereka terkadang terlalu mengatakan yang menurut saya ucapan mereka terlalu keras ya, bahwa sains harus tunduk pada Alkitab. Tidak. Jawaban para pakar saya pikir tidak harus langsung frontal, tetapi juga tidak untuk kompromi. Alkitab harus mampu menjawab sains, karena Alkitab adalah segalanya. Kita harus menelusuri Alkitab dengan lebih sangat seksama lagi, memahaminya dengan lebih dalam. Apabila kita mau mengeksplor, meneliti lebih dalam, maka akan terlihat sebenarnya Alkitab juga menjawab sains tersebut. Satu persatu akan kita lihat. Marilah kita mencoba untuk mendalaminya. Kita lihat hari pertama. Di awal Alkitab dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam pemahaman secara umum, sebenarnya inilah awal penciptaan seluruh alam semesta, lengkap dengan segala unsur dasar penunjang awal. Dalam tanda petik kita sebut kehidupan. Saya ulangin, lengkap dengan segala unsur penunjang awal kehidupan. Baik kehidupan alam semesta di luar angkasa, di sini tidak kita maksudkan langsung alien ya, kita maksudkan seperti itu, tidak langsung alien. Tapi alam semesta juga kita katakan punya kehidupan. Jadi baik kehidupan alam semesta di luar angkasa maupun kehidupan di bumi nanti. Jadi di awal sekali Allah menciptakan segala sesuatu sudah lengkap. Allah dalam melakukan sesuatu, dia memiliki tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut, dia mengikuti seluruh proses yang ditetapkannya sendiri. Ya, Allah membuat ketetapan-ketetapan untuk melakukan tahapan proses. Ketetapan itu dia buat dan dia ikuti. Inilah sifat Allah yang setia. Dia bagaikan arsitek yang sangat teliti untuk membuat ketetapan. Dia bagaikan engineer atau insinyur yang sangat jujur ketika melakukan atau melaksanakan tahapan proses penciptaan. Seluruh tahapan proses diikutinya, meskipun dia yang membuat ketetapannya. Seperti itulah dia menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Bumi yang masih belum berbentuk dan permukaannya ditutupi debu-debu dan gas-gas panas yang berasal dari proses penciptaan awal mengalami rotasi yang sangat cepat dan dalam skala waktu yang panjang. Nanti perlahan-lahan akan memperlihatkan wujudnya. Kita bisa membayangkan ketika proses penciptaan di awal, Alkitab sendiri bersaksi, bumi belum berbentuk.
sama sekali belum berbentuk. Semua masih berupa pusaran gas-gas panas, debu-debu penciptaan, dan partikel-partikel besar dan kecil yang turut berputar pada pusaran raksasa. Kita bisa bayangkan hal tersebut. Jadi tidak akan kita temukan ukuran dimensi bumi yang sekarang ketika awal penciptaan. Mungkin diameter pusaran itu jutaan kilometer, bisa lebih. Gas-gas panas, debu-debu penciptaan, dan partikel-partikel semua berputar mengikuti rotasi calon planet bumi. Kita sebut aja calon planet bumi karena belum memadat sama sekali, masih berupa pusaran yang sangat besar. Energi penciptaan yang sangat besar membuat bumi juga berputar sangat cepat. Ya, meskipun dia berupa pusaran raksasa, tapi dia berputar sangat cepat karena dia masih memiliki energi awalnya ketika penciptaan alam semesta ini. Kita paham, bila sebuah benda berotasi sangat cepat, memungkinkan terjadi dua buah gaya di situ. Gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang bersifat melontarkan materi keluar dari lintasan pusaran benda yang berputar tersebut. Gaya sentripetal adalah gaya yang sebaliknya. Dia bersifat menarik benda yang berada di lintasan pusaran benda yang berputar. Inilah yang terjadi pada cikal bakal planet bumi. Materi ada yang terlontar dan ada yang tertarik mengikuti hukum kesetimbangan gaya. Seiring dengan berjalannya waktu, ya kita katakan belum memulai hari pertama. Jadi hari pertama belum ending ya. Jadi waktu yang masih jauh dari petang sebelum hari pertama. Jadi masih dalam kategori waktunya Allah. Gas-gas panas, debu-debu penciptaan, dan partikel-partikel mulai mereda kepekatannya. Ini diakibatkan oleh materi mulai masuk ke inti pusaran dan perlahan-lahan mulai menghasilkan gaya gravitasi. Bumi mulai berbentuk. Bumi mulai memperlihatkan wujudnya. Bumi lahir. Yang luar biasanya adalah unsur pertama yang ada di permukaan bumi adalah air. Air ini merupakan proses tahapan berikutnya dalam pertumbuhan bumi, bukan hal yang aneh. Kita bisa melihat kenapa saya katakan bukan hal yang aneh. Tingkat pengetahuan pada saat ini mengenal adanya planet dari metana cair. Ada melulu dari sulfur atau belerang cair. Ada yang berupa gas doang. Kita lihat dari metana cair. Bila kita mampu mencapai tempat ini, ya semua negara tidak perlu lagi kesulitan bahan bakar. Tinggal dimodifikasi menjadi metanol ataupun etanol. Sudah bisa menjadi bahan bakar. Kita ambil contoh lain. Kita ambil planet yang sedikit ekstrim. Karena planet-planet yang ditemukan manusia memang banyak yang di luar nalar. Contohnya planet Intan.
Mungkin Anda baru pertama sekali mendengar ada planet Intan. Di sana terjadi hujan intan. Kita bisa membayangkan bila kita bisa mencapai tempat ini, semua bisa mandi intan. Ya, semua bisa mandi intan, berenang di intan. Kecucuran intan karena hujan intan. Dan kemudian semua sadar, ternyata intan menjadi tidak berharga lagi di sana dikarenakan banyaknya. Sama seperti kita menemukan pasir di laut, menjadi tidak berharga lagi. Allah kita sudah menyetel bumi kita sedemikian rupa, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sangat harmonis. Sebenarnya masih banyak planet lain yang sudah dikenal, yang memiliki keajaibannya sendiri-sendiri. Tetapi semuanya ini tentunya tidak terjadi seketika, membutuhkan proses tetap. Ya. Dengan demikian, kita tidak perlu heran bila di bumi seperti dikatakan di awal Alkitab, permukaannya adalah air. Jadi bumi di awalnya boleh dikatakan adalah planet air. Masuk akal? Karena air penunjang utama kehidupan. Allah memiliki progres yang luar biasa untuk memasuki tahap berikutnya. Ya, Allah menetapkan sesuatu dan dia menjalani ketetapan itu. Nggak akan dia langgar. Dan yang jelas dia punya rencana. Seiring dengan memudarnya gas-gas, debu-debu, dan partikel-partikel dikarenakan masuk ke dalam bumi, maka cahaya benda-benda kosmos mulai langsung menyinari bumi. Dalam rotasinya, bumi mulai mengalami siang dan malam. Sebelumnya siang dan malam ini belum ada. Yang ada adalah gelap gulita. Tidak terjadi pengaruh rotasi bumi dikarenakan terhalang oleh gas-gas, debu-debu, dan partikel-partikel ini. Dari awal titik penciptaan sampai petang, mungkin sudah berlangsung jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Bila dibandingkan dengan hitungan tahun normal seperti saat ini. Dan Alkitab memungkinkan waktu ini bisa terjadi karena belum terucap oleh Allah sama sekali. Dari petang menjadi pagi. Mungkin inilah asal muasal bangsa Yahudi menghitung satu hari adalah dari petang ke pagi. Ya, semalam pengertiannya seperti itu. Padahal hari yang sebelum terjadinya petang itu adalah miliknya hari itu juga. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga, pengertian siang dan malam sebenarnya sudah benar berdasarkan satu rotasi, satu putaran bumi pada sumbunya sendiri. Berhubung dimensi bumi sedemikian besar di hari pertama, waktu yang diperlukan untuk satu rotasi lebih panjang dibanding yang kedua. Wajar, waktu tempuhnya lebih jauh, jarak tempuhnya lebih jauh. Karena diameternya jauh lebih besar. Demikian juga yang kedua terhadap yang ketiga. Sahabat yang terkasih, kita mengakhiri pembelajaran kita sampai dengan hari pertama. Kita akan melanjutkan kembali di video kita yang ketiga mengenai penciptaan dari hari kedua sampai dengan hari ke-6. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca dari Alkitab. Apa firman Allah mengenai kedahsyatan alam semesta? Kita ambil dari Ayub 38 ayat 4 sampai 6. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya?
bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Inilah pertanyaan Tuhan kepada Ayub dalam upayanya untuk mengokohkan iman Ayub dari segala cobaan yang dilakukan iblis kepadanya. Ini bisa kita pakai sebagai referensi dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan imani Ayub meskipun dicobai oleh iblis, dan bagaimana pertolongan Tuhan kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan yang dialami Ayub ini. Mungkin inilah puncak penderitaan manusia yang biasa seperti kita ini juga, yang pernah terjadi di dunia ini. Ayub kehilangan segalanya, anaknya, istrinya, sahabat-sahabatnya, seluruh harta bendanya tidak bersisa. Ditambah lagi penyakit kudis di seluruh tubuhnya yang sangat menjijikkan. Allah memang mengizinkan iblis meluluh lantakkan kehidupan Ayub. Tidak bersisa, tinggal nyawanya yang ada. Dan mengenai nyawa, memang iblis tidak pernah diizinkan Allah untuk mengambil nyawa manusia. Iblis hanya memiliki hak penuh dengan segala upayanya supaya manusia mengingkari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah tidur. Dia tetap menyertai semua manusia yang dikasihinya. Ayub mengeluh atas seluruh penderitaannya. Ayub menangis darah atas segala kehilangannya. Ayub dalam ketidakmengertiannya memprotes Allah. Tetapi Ayub adalah manusia yang luar biasa. Dia tetap dalam imannya. Ayub bersih. Dia tidak bersalah di mata Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan berkenan kepadanya. Sebagaimana Allah berkata di kitab Ayub ayat 5, pasal 5 ayat 19. Dari enam macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Ya, Allah kita selalu memberi jalan yang lebih banyak dari kesesakan kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang hidup. Akhirnya kita semua mengetahui bagaimana kehidupan Ayub. Segala kehidupan Ayub dipulihkan Allah dan diberi berkelimpahan lebih daripada sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mempelajari hari ini bahwa Allah tidak pernah main-main dalam menyiapkan tempat bagi manusia. Membuat suatu tempat dengan sendi-sendi penguat yang menopang kekokohan bumi. Menentukan ukuran yang sempurna untuk menciptakan keselarasan ekosistem bumi. Semua untuk kita. Ciptaannya yang sangat dikasihinya. Dan Dia tetap setia mengiringi setiap ciptaannya di alam semesta ini. Kiranya kita semua dapat mencontoh Ayub. Meskipun kita harus jujur mengakui bahwa itu adalah suatu cobaan yang sangat berat. Ya, sangat berat.
kekuatan apabila ada pencobaan yang menghampiri kami. Karena kami tahu kami tidak akan mampu bila hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi bila bersama Engkau, segala khawatir kami akan lenyap. Terpujilah nama-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersaat teduh sejenak.